Selamat pagi, selamat menikmati pagi tengah pekan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan juga terus mendampingi dan melindungi kita. Firman Tuhan yang kita renungkan, 1 Raja-Raja 21 ayat 2. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Saudaraku, banyak orang tidak siap ketika mengajukan permintaan, ternyata ditolak. Ada perasaan dirinya kurang dihargai. Akibatnya memunculkan reaksi emosi bermacam-macam. Merasa tersinggung, bahkan berujung pada tindak kekerasan. Permintaan seorang raja sering dimaknai sebagai perintah. Seorang raja mengajukan permintaan, itu sama dengan perintah yang harus dipenuhi. Tidak boleh didebat, apalagi ditolak. Orang yang dimintai cuma satu pilihannya, yakni patuh dan mengabulkan permintaan seorang raja. Nabot orang kecil, rakyat jelata, kekayaannya terbatas. Dalam keterbatasan pemilikan harta material, dia punya sepetak tanah warisan. Karena tanah warisan, ia tidak punya niat melepasnya untuk dijual. Menjual harta warisan tindakan tercela. Tidak menghargai leluhur yang mewariskan agar keturunannya bisa mengelola demi kesejahteraannya. Harta warisan mesti dijaga turun-temurun. Tragedi Nabot dimulai saat Ahab, sang raja, mengidamkan untuk memiliki tanah yang ditanami anggur itu. Tanah itu bukan saja subur, tapi juga lokasinya dekat rumah Raja Ahab. Mulailah nafsu keserakahan menguasai Ahab. Apalagi pasti tidak perlu susah payah menguasai tanah tersebut. Karena milik orang kecil, dampak politiknya tidak besar. Berlatar belakang itulah, saudaraku, Ahab, sang raja, meminta untuk tukar guling. Ahab menjanjikan akan menyediakan tanah pengganti di lokasi lain. Dan jika keberatan, akan diganti dengan sejumlah uang. Ternyata permintaan Ahab sang raja ditolak. Nabot tidak silau dengan iming-iming raja. Betapa menyakitkan penolakan demikian. Yang marah dan tersinggung harga dirinya ternyata bukan cuma Ahab, tapi juga Isabel, permaisuri istrinya. Si istri ini karakternya setali tiga uang, alias sama. Kedua orang itu merasa mereka punya kekuasaan. Penolakan Nabot tidak bisa diterima.
Mereka galau, jengkel. Ada rakyat jelata berani-beraninya menolak permintaan orang nomor satu. Isabel sebagai istri bukannya menyadarkan sifat keserakahan suaminya. Justru dia mengompori atau memprovokasi raja bahwa tindakan Nabot penghinaan pada orang nomor satu. Langkah mereka lebih lanjut adalah merancang pembunuhan. Tidak dengan menyewa pembunuh bayaran, tapi dengan cara yang rapi namun jahat, yakni bagaimana membuat opini bahwa Nabot telah melakukan tindakan penodaan agama. Tuduhan seram dan hukumannya juga menakutkan sebab kematian. Bagaimana caranya? Isabel memohon tokoh-tokoh agama dan masyarakat berpuasa dengan dalih melindungi kepentingan kerajaan yang telah dilanggar Nabot. Selain itu, menyewa preman dan memviralkan informasi bahwa Nabot telah melakukan penodaan agama. Dengan dua tuduhan palsu itu, Nabot divonis bersalah. Kemudian orang banyak merejamnya sampai tewas. Sebuah muslihat rapi tapi jahat, saudaraku. Saudara-saudara, kekuasaan itu bisa untuk kebaikan, tapi bisa juga untuk berbuat sewenang-wenang, sekaligus menyengsarakan orang lain. Ada pemilik kekuasaan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk mensejahterakan orang lain. Mereka bertindak adil. Dengan kekuasaan mereka mengangkat derajat kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Kekuasaan menjadi saluran berkat. Betapa bersyukurnya jika kita punya presiden, gubernur, bupati, lurah yang menjadikan jabatan dan kekuasaan untuk berbuat baik, saudaraku. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah negeri yang pemimpinnya lebih mengutamakan dirinya. Kekuasaan menjadi korup. Fasilitas negara dipakai seolah-olah milik pribadi. Seperti Raja Ahab ini, dia merasa orang nomor satu di kerajaannya. Maka ia memanfaatkan kekuasaannya untuk memenuhi segala keinginannya. Kekuasaan sekali lagi bermata dua, seperti pisau di tangan juru masak yang piawai, bisa menjadi alat yang berguna untuk membantu pekerjaannya memasak makanan lezat. Tapi di tangan perampok, pisau itu menjadi alat menakutkan dan berbahaya. Karena bisa dipakai untuk meminta paksa harta benda orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, kekuasaan harus dibimbing moral dan pemiliknya takut akan Tuhan. Karena sangat membahayakan kalau pemimpinnya, pemilik kekuasaan itu adalah orang yang serakah, seperti Nabot, seperti Ahab dan Isabel istrinya. Mari kita pun ikut berkarya
dan berdoa untuk negeri ini, sehingga adil sejahtera negeri kita dan berbahagialah warganya. Mari kita berdoa. Ya Allah, karuniakan negeri kami dengan pemimpin yang menggunakan amanat dan kekuasaan untuk membangun negeri ini. Jauhkanlah negeri kami dari pemimpin yang takabur, serakah, dan merugikan rakyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Tuhan beserta kita.